Baik, Mbak bisa cerita sedikit kepada kami bagaimana proses kemarin, proses kekerasan yang terjadi, mengapa negara begitu keras kepada rakyat? Em, 60 orang yang dibawa ke kantor polisi dan segala macam. Silakan Mbak. Oke, baik sebelumnya terima kasih dan mohon maaf tadi sempat ada gangguan sedikit sehingga saya ketinggalan beberapa menit gitu. Baik langsung saja saya ceritakan kronologi yang kemarin itu sempat apa ya viral lah eh, pengepungan aparat di Desa Wadas. Waktu itu sebelum tanggal 8 itu kira-kira tanggal 2 kalau nggak tanggal 3 itu kita udah mendengar apa sudah mendengar akan ada pengukuran kayak gitu. Cuma waktu itu belum jadi. Nah, pas hari Selasa tanggal 8 Februari kemarin itu waktu itu sekitar jam 12 malam Wadas itu sempat mati lampu dan pihak PLN itu dihubungi juga tidak bisa. Terus pemberitahuan apa kalau Wadas itu mau pengukuran itu juga tidak ada pemberitahuan secara resmi dari desa itu nggak ada. Kita itu cuma mendengar cerita dari mendengar apa isu kalau mereka mau mengepung di Wadas itu dari ya saudara-saudara yang ada di dekat kecamatan karena di sana itu ada beberapa tenda yang itu diisi brimob. Nah, pas hari Senin itu banyak apa Kapolda yang langsung masuk ke Polres kayak gitu. Itu jumlahnya itu nggak cuma puluhan, ratusan, bahkan mereka itu sampai membuat tenda di kecamatan bener. Nah, itu kecamatan dari Desa Wadas itu. Nah, setelah itu pukul pukul berapa? Pukul 6 pagi itu yang tadinya sebelum tanggal itu kan kita juga sudah tag lab ya, sudah pembagian sudah dibagi-bagi beberapa koordinator tiap daerah itu untuk menjaga wilayahnya sendiri. Tapi ternyata pada hari itu masa dari aparat itu sangat banyak dan kita kalah jumlah, benar-benar kalah jumlah. Terus langsung kita mengubah formatur yang tadinya kita memencar karena kita juga takut nanti ada penculikan, makanya kita langsung ngumpul jadi satu di masjid waktu itu. Nah, pukul 7 di daerah perbatasan itu juga aparat udah mulai masuk desa. Aparat itu masuk melalui perbatasan yang di daerah selatan Wadas, terus di daerah barat, pokoknya di dekat kecamatan itu mereka juga udah mulai masuk kayak gitu. Mereka membawa sekitar kalau sekitar 2 sampai 3 truk itu polisi. Terus sebagian itu mereka juga membawa motor dengan perlengkapan lengkap, membawa tameng, membawa senjata laras panjang waktu itu. Nah, karena kita takut nanti ada penculikan di rumah, langsung kita waktu itu langsung mujahadah bareng-bareng. Mujahadah bareng-bareng di masjid. Semua itu kumpul di sana sambil ya kita memanjatkan doa-doa itu hasbuna wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu semua warga itu kumpul jadi satu di situ. Nah, waktu itu aparat itu juga sudah mereka merangsek udah banyak tersebar di dekat masjid, sekitaran masjid itu. Nah, ternyata yang datang itu tidak hanya aparat atau polisi, mereka juga datang membawa preman.
Jadi membawa preman juga membawa anjing pelacak. Nah, pada saat kita mujahadah itu mereka itu yang tadinya hanya ada di sekitar masjid, mereka mulai merangsek masuk kayak gitu. Bahkan teman saya sendiri waktu itu mau wudhu aja. Terus, nah setelah mereka merangsek ke dekat masjid, mereka mulai menangkapi teman-teman kita yang ada di daerah yang mereka itu duduk di sekitar masjid kayak gitu. Kebanyakan sih kaum yang ini para pemuda, soalnya dia kan ada di luar masjid. Nah, mereka yang tidak ngapa-ngapain waktu itu juga cuma ikut mujahadah, mereka langsung ditangkap. Terus sebelumnya itu kan polisi itu juga melewati pos-pos yang biasanya ditungguin ibu-ibu yang mereka itu juga sambil ini kalau di Wadas itu irat, jadi membuat anyaman itu cuma dari pisau, alatnya itu pakai pisau. Nah, pisau mereka itu juga diambil. Terus selain mengepung kita yang ada di masjid, polisi ini juga ke rumah warga. Jadi mereka mengambil benda-benda tajam dari rumah warga itu. Terus beberapa teman itu yang sengaja sembunyi waktu itu, teman saya ada 6, 5 laki-laki dan 1 itu ibu-ibu. Mereka sudah bersembunyi di kamar. Nah, waktu itu pintu kamar itu benar-benar didobrak terus sampai rusak. Terus semua orangnya di situ itu ditangkap kecuali ibu-ibu itu dengan mereka mengalami pemukulan. Terus sempat diinjak juga perutnya kayak gitu. Nah, tadi yang polisi yang mengepung masjid itu kan tadinya ada di luar. Setelah mereka ratusan aparat itu yang ada di luar itu, mereka mulai merangsek masuk ke dalam masjid. Yang awalnya sih mereka itu bilang mau sholat kayak gitu, tapi ternyata orang-orang di dalam itu ditangkap dan beberapa HP, handphone warga itu juga disita kayak gitu tanpa ada alasan. Nah, waktu itu ketika masjid dikepung itu, jadi di dalam masjid itu ada ibu-ibu, juga bapak-bapak dan anak-anak yang tertahan. Mereka nggak bisa keluar karena di luar itu sudah penuh. Polisi itu udah berjaga di luar, sehingga mereka itu tertahan di masjid itu sekitar 6-7 jam dengan tanpa makan, minum. Jadi mereka kehausan juga kelaparan. Nah, pas mereka mau keluar, saat ada beberapa teman yang mau membantu ibu-ibu ini keluar untuk pulang, karena mereka juga ada anak-anak, mengurusi anak-anak, juga ada ternak yang harus diurusi. Makanya ibu-ibu itu mau keluar, bahkan yang mau membantu itu malah ditangkap. Nah, setelah itu karena chaos, jadi warga pergi menyelamatkan diri, bahkan ada yang lari-lari sampai hutan. Waktu itu malam kan kejadiannya hari Selasa. Nah, pas malam Rabu itu ada beberapa teman yang sampai nggak berani pulang ke rumah karena kelaparan di hutan, terus nggak berani pulang karena dihadang sama preman juga anjing. Waktu itu mereka bawa anjing pelacak. Nggak sampai di situ, setelah mereka menangkapi teman-teman saya waktu itu ada 67 orang, itu termasuk 13 itu anak-anak, terus ada pendamping hukum, juga teman-teman jaringan. Mereka juga ditangkap. Terus dalih yang digunakan aparat waktu itu adalah yang ditangkap itu provokator dan anarkis kayak gitu. Dengan dalih mereka itu ditunjukkan
sambil bawa barang-barang hasil jarahan yang di rumah-rumah warga itu. Jadi waktu diinterogasi terus mereka juga menunjukkan ini loh barang-barang yang buat anarkis, padahal teman-teman juga nggak tahu mereka tuh ngambil barang dari mana kayak gitu. Nah setelah itu benar-benar chaos dan teman-teman banyak yang melarikan diri, ya mereka saling mencari tempat aman sendiri, bahkan sama tetangganya aja nggak tahu gimana keadaannya saking takutnya, soalnya di depan rumah itu satu rumah itu bisa 20 polisi kayak gitu menunggu. Jadi semua itu tertahan di dalam, bahkan sekedar keluar untuk nyari makan aja mereka nggak berani. Nah setelah itu kan hari Selasa kita udah mengalami pemadaman, terus hari Selasa malam, Selasa pagi, sore, terus malamnya itu kita juga mengalami pemadaman lagi. Nah, parahnya itu polisi yang sudah mengintimidasi kita, yang sudah membuat kita takut, bahkan anak-anak juga pada trauma itu, mereka dengan seenaknya menggunakan fasilitas yang dipunyai warga waktu itu, motor yang tertinggal di luar itu mereka gunakan untuk penerangan karena waktu itu mati lampu kan. Jadi mati lampu itu hari Senin malam sama Selasa malam itu. Terus internet juga down karena kita jadi susah untuk saling bagi dokumentasi di lapangan itu, kita mengalami kesulitan kayak gitu. Setelah itu malam-malam itu intimidasi itu terjadi lagi. Jadi aparat yang banyak itu belum ditarik sama sekali dari Wadas. Itu Selasa malam. Tiap rumah juga didatangin, jadi door to door 10 polisi datang ke rumah. Itu semakin membuat kita trauma. Bahkan nggak berani tidur di rumahnya sendiri. Kayak gitu. Nah setelah itu hari Rabunya itu karena masyarakat, apalagi yang di sekitar masjid itu, karena pengepungan kan ada di daerah sekitar masjid itu, beberapa keluarga itu sampai mengungsi di rumahnya saudara yang ada di luar Wadas. Karena mereka juga ketakutan di rumah, mau memenuhi kebutuhan sendiri juga susah kayak gitu. Bahkan ada ibu-ibu yang punya balita, terus yang suaminya ditangkap itu juga kesusahan kayak gitu. Sampai saat ini ya kita masih merasa trauma dengan kedatangan polisi yang berlebih. Mereka juga represif terhadap saudara-saudara kita. Terus mereka juga membawa preman dan anjing-anjing itu yang digunakan. Terus beberapa warga itu kan ya itu dituduh sebagai anarkis, padahal itu yang melakukan polisi kayak gitu. Yaitu betapa aku tuh juga nggak habis pikir ya, kenapa kita itu kan adanya negara itu kan untuk melindungi kita ya, tapi kenapa justru malah mereka itu yang ibaratnya itu yang membuat kita merasa tidak aman, merasa kita terjajah di negara sendiri kayak gitu. Sangat disayangkan. Nah, sebelum kejadian ini, saya masih dikasih waktu berapa menit lagi ya? Iya. Mbak ngambil cerita dulu. Saya belum, masih banyak hal yang perlu disampaikan. Silakan, Mbak. Baik. Jadi sebelum pengerahan aparat yang berlebih ini, terus intimidasi, itu sebenarnya dulu itu tanggal 23 April 2021 kita juga mengalami represif dan beberapa teman sempat terluka, juga ada yang beberapa kali ditangkap. Jadi ini kedua kalinya
aparat itu benar-benar represif sama warga Wadas yang kita itu apa ya kita membela hak untuk melestarikan lingkungan kita, untuk menjaga lingkungan kita dari kerusakan akibat tambang kayak gitu. Kalau Cuma sekarang emang gimana, dari Mbak? Kalau sekarang kondisinya gimana? di Wadas sendiri itu untuk aparat polisi organik itu belum ditarik. Oh, Jadi masih hilir mudik kayak gitu. Terus em, anak-anak juga ini trauma dengan kedatangannya itu sampai eh ya beberapa anak masih takut sekolah sampai ya sekolah harus ditemenin kayak gitu. Soalnya anak-anak itu juga melihat langsung kejadian penangkapan pas di masjid itu. hmm. Artinya sekarang aparat kepolisian masih berjaga-jaga di Wadas. Iya masih, Hmm. masih bahkan kemarin itu juga ada beberapa ABRI. Jadi mereka itu nggak tahu kenapa datang ke Wadas terus agendanya tuh kok mengecat masjid kayak gitu. Itu ada di masjid yang ya deket-deketnya orang yang pro, yang pro tambang. Dan perlu diketahui kalau di lapangan itu persentase orang pro sama orang yang pro tambang sama orang yang kontra itu banyak yang kontra.